Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukur pada Allah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa limpahkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya dan segenap umatnya. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin merespon tentang apa yang lagi viral tentang pendeta Gilbert, yaitu tentang masalah ibadah maliyah atau zakat dalam Islam yang seakan-akan dijadikan satu bahan untuk kunjingan, ya. Nah, sedikit ada penghinaan lah terhadap Islam dibandingkan dengan apa yang ditetapkan dan disyariatkan di dalam agamanya, yaitu agama Nasrani. Begini, saudaraku pendeta Gilbert, bahwa dalam Islam itu ada ibadah maliyah, ada ibadah qalbiyah, ya, juga ada ibadah badaniyah, ya. Jadi kalau ibadah qalbiyah itu menyangkut masalah ibadah yang berhubungan dengan hati, ya. Ibadah yang berhubungan dengan hati, ya. Khusyuk, ikhlas, sabar, ridho, tawakal, ya. Itu semua adalah termasuk ibadah yang berhubungan dengan qalbiyah, dengan hati. Semua itu adalah ibadah, dan ibadah yang perlu kita ketahui dalam Islam itu adalah tidak menjadikan suatu hal yang memberatkan, yang pada hakikatnya ibadah dalam Islam itu adalah justru adalah merupakan kebutuhan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Jadi itu kebutuhan. Di dalam ibadah kita jalankan dalam Islam itu bukan malah suatu berat, melainkan itu sudah di situ akan menghadirkan ketenangan, ya, dalam hati kita sebagai kebutuhan keseimbangan antara rohani dan jasmani, ya. Itu ada ibadah qalbiyah, ada ibadah badaniyah, yaitu gerakan seperti ibadah sholat, ya, ada berdiri, ada ruku, ada sujud, ya. Itu menyangkut adalah ibadah keterpaduan badaniyah, dan juga ada ibadah yang menyangkut masalah ibadah keterpaduan dengan ibadah qalbiyah, ya, ada kekhusyukan, itu menyangkut masalah ibadah badaniyah yang terpadu dengan qalbiyah. Juga ada ibadah yang menyangkut masalah ibadah maliyah, yaitu menyangkut masalah ibadah harta, ya, yang berhubungan dengan harta. Tidak hanya 2,5% saja dalam Islam itu ibadah maliyah yang berhubungan zakat. Ada orang-orang yang sudah termasuk kategori muzakki, yaitu orang yang wajib zakat, ya. Itu orang-orang yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketentuan khusus, ada nisabnya, ya, ada haulnya, kapan harus dikeluarkannya, ya. Jadi tidak hanya berupa zakat harta saja, ya, melainkan juga ada harta zakat yang berhubungan dengan apa? Peternakan, pertanian, ya. Nah, jadi kalau ibadah mali yang berhubungan dengan harta, ya, itu menyangkut masalah kekayaan, ya, yang memberi nisab yang sudah ditetapkan oleh dalam Islam, misalnya kisaran 85 gram emas, ya, senilai itu, maka mereka kalau dalam waktu 1 tahun itu wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Tapi kalau zakat pertanian tidak demikian, ada ketentuannya juga, yaitu kalau pertanian itu dengan irigasi, ya, maka mereka diwajibkan oleh Allah mengeluarkan zakat sebesar 5% setiap panen, ya. Kemudian juga ketika dia tidak non irigasi alami, maka zakatnya 10%, gitu, ya. Gitu. Jadi begitu. Maka perlu kita belajar yang lebih mendalam lah tentang Islam supaya paham. Dan itu apa kebutuhannya, apa? Ibadah maliyah ini ada berhubungan dengan tuhrah untuk mensucikan dirinya orang muzakkinya,
juga ada ibadah sosial yang berhubungan dengan para mustahik zakat, yaitu 8 asnaf ya. Nama shadaqatul lil fuqara'il masakin wa 'amilina 'alaiha wal mu'allafatil qulub fil riqab wal ghamin fi sabilillah ibn sabil. Itu semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa-siapa yang berhak untuk menerima zakat itu, para yang berhak ya, sudah ada ketentuannya itu. Jadi dalam Islam itu Masya Allah tambah indah gitu ya. Jadi ada hubungan yang ibadah ya individual, ada ibadah sosial ya yang berhubungan dengan masalah zakat ini, sehingga kaila yakuna dulatan bainal aghniya aminkum, agar harta itu tidak berputar pada orang-orang tertentu saja, melainkan akan menebar semua pemerataan kesejahteraan dengan ibadah zakat itu ya. Jadi ada ibadah peternakan ya kan. Menadah di setiap tahun juga ada zakatun nafsi, yaitu zakat fitrah ya. Setiap selesai Ramadan ya, pas ghurubus syamsi, Allah mewajibkan zakatul fitri. Semua jiwa wajib mengeluarkan zakat fitrah ya. Itu ada ketentuannya ya. Jadi oleh karena itu dalam Islam itu Masya Allah indahnya, dan itu semuanya tidak memberatkan. Tidak memberatkan sama sekali. Masuk ibadah haji itu masuk ibadah maliyah juga yang berhubungan dengan istitoah, kemampuan mengenai harta untuk bisa berangkat menunaikan haji, baru diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ada keterpaduan di qalbiyahnya itu semuanya. Masya Allah. Jadi jangan melihat sepele dalam Islam itu. Pelajarilah yang mendalam ya, saudaraku Baidakil Pet, agar tidak mudah untuk melecehkan dalam Islam itu. Akan lebih baik pelajari, sehingga ya itulah terjadi nanti kalau memang akidah kita memang berbeda, yaitu ada dalam Islam ya lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku ya. Kemudian dalam Islam juga la ikraha fiddin, tidak ada paksaan seorang Islam. Itu kata-kata berat dalam Islam, tidak ya, tidak. Allah sangat mengetahui kapasitas hambanya dan bagaimana syariah ibadah yang diinikan. Dan ibadah itu adalah merupakan kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh setiap hambanya. Bagi orang muslim tidak menjalankan ibadah itu, justru dia akan mengalami kekeringan rohaniyahnya ya, kekeringan keberkahannya dan lain sebagainya. Masya Allah. Jadi ibadah itu mengundang keberkahan di dalam hidup, untuk keseimbangan yang akan dibawa sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.